Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya opo kabare rek? Sehat-sehat ya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada program perdana kita yaitu polisi. Tapi bukan polisi yang mintain STNK-nya kalian di tengah jalan itu ya. Nah, singkatan dari polisi ini adalah podcast literasi. Dengan adanya polisi, ini adalah sebagai bentuk pemenuhan tugas KKN DR yang sedang kami jalankan. Baik, kali ini saya Nazila Tuzara Wardina, tidak sendiri, dan di sini nanti saya akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat spesial, tentunya sangat kredibel sekali karena kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman beliau ini memang sudah tidak diragukan lagi. Beliau sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan sejak tahun 2008. Untuk pengalamannya apa saja ini saya bacakan terlebih dahulu. Pada saat tahun 2008 sampai 2015 beliau menjadi pengajar Al-Quran TPQ Asyamsuddin. 2008 sampai 2010 di TK Pelangi, 2013 sampai 2018 di MI Ghazaliyah, 2019 sampai 2020 di SD Plus Darul Ulum Jombang, dan pada tahun 2020 hingga saat ini di SMP Bogem Diwek Jombang. Masya Allah sekali bukan? Siapa lagi kalau bukan beliau ini adalah Ibu Nina Ismaya. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menjadi tamu spesial di acara podcast polisi ini. Baik, terima kasih Ibu. Dalam pembahasan ini, tema yang akan kita angkat adalah Ibu sebagai madrasah pertama bagi pendidikan anak. Nah, yang telah diberlakukan oleh pemerintah, tentunya Kemendikbud ini adalah sistem kebijakan daring. Hal ini membuat anak-anak itu harus belajar di rumah masing-masing dengan bimbingan orang tua. Namun hingga saat ini banyak yang sudah viral Bu ya di sosial media, terutama di kalangan ibu-ibu itu merasa keberatan dengan kebijakan daring ini. Mungkin tanggapannya seperti apa Bu? Kalau saya ditanya mengenai kebijakan pemerintah tentang diberlakukannya pembelajaran daring yang memberatkan para ibu-ibu, tentunya saya kira Mbak Dina tidak hanya ibu-ibu saja yang merasa keberatan atau kesulitan dalam menyikapi pembelajaran daring ini. Tentunya di kalangan sebagian guru, murid, dan orang tua di luar sana juga merasakan hal yang sama, di mana dalam proses pembelajaran daring ini merupakan hal yang baru bagi mereka. Utamanya kalau di sini kaum ibu-ibu ya, yang biasanya mereka setiap pagi sibuk dengan pekerjaan rumah, belum lagi pekerjaan kantor yang numpuk, dan sekarang harus mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran di rumah. Beratnya misalnya membantu menyelesaikan tugas yang kebanyakan dari golongan ibu ini bukan bidang mereka untuk mengajar. Belum lagi para ibu-ibu yang gaptek tentang IT atau teknologi, malah menambah pusing mereka, Mbak Dina. Tapi saya yakin seiring bergilirnya waktu, seiring berjalannya waktu, mereka akan terbiasa. Tapi bagi saya sendiri, khususnya kaum para ibu ya, semua butuh proses. Pepatah mengatakan sambil menyelam minum air. Jadi sambil mendampingi anak-anak kita juga bisa banyak belajar tentang banyak hal. Misalnya belajar bagaimana cara pemakaian atau penggunaan aplikasi-aplikasi dunia pendidikan seperti Zoom In atau aplikasi pembelajaran lainnya. Justru di sini peran kita sebagai seorang ibu atau peran kita sebagai ibu sangat dibutuhkan bagi anak-anak kita agar kita lebih telaten, lebih sabar dalam mendampingi mereka untuk tetap bisa belajar dan pembelajaran ini tetap bisa berlangsung meskipun hanya di rumah. Karena apa? Karena saya yakin ini hanya sementara saja ibu-ibu ya di luar sana. Dan juga ini kan juga kebaikan
demi kebaikan bersama dalam rangka membantu pemerintah memutus mata rantai penularan virus COVID-19, dan kita berharap semoga semuanya ini segera berlalu dan bisa kembali seperti semula atau kembali tanpa ada virus ini lagi. Kemudian seringkali kendala yang kita dapatkan itu adalah nggak semua orang paham dengan penggunaan sosial media, Bu. Dan mungkin di beberapa wilayah Indonesia itu masih ada yang belum bisa terjangkau akses internet. Terkadang juga para pelajar ini merasa lelah jika harus dihadapkan dengan serba gadget, yang mereka pun sulit untuk memahami penjelasan dengan jarak jauh. Sehingga muncul anekdot atau meme di sosial media yang memberikan kesan tidak nyaman belajar di rumah. Sempat kemarin saya menemukan pantun ya yang sempat tersebar di sosial media. Pantunnya seperti ini, Bu. Kupu-kupu binatang lucu, sayapnya berwarna cerah. Aku tak suka belajar bersama ibu, sebab mengajarnya marah-marah. Nah, itu solusinya mungkin seperti apa? Iya Mbak Dina, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran daring ini tentunya bukan masalah yang mudah yang harus dihadapi oleh guru, anak didik, orang tua. Utamanya di sini adalah ibu-ibu yang kadang suka marah-marah, jengkel, dan bahkan stres karena kurang sabar menghadapi anaknya dalam pendampingan proses pembelajaran daring di rumah. Belum lagi ditambah kadang ada yang kurang paham tentang IT, terus jaringan internet yang kurang lancar, sehingga pemahaman materi yang disampaikan oleh guru tidak tersampai secara jelas. Akan tetapi masalah ini harus kita cari solusinya secara bersama. Adapun salah satu yang bisa saya berikan yaitu solusi yang pertama, coba sih jalin komunikasi yang kontinu antara guru, murid, dan orang tua, sehingga kendala-kendala dalam proses pembelajaran daring di rumah bisa disampaikan melalui komunikasi tersebut agar proses pembelajaran tersebut bisa tersampai dan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Solusi yang kedua ini bagi kalangan orang tua, utamanya ibu-ibu ya, upayakan kita bisa memberikan dampingan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada mereka pada saat proses pembelajaran daring berlangsung. Karena begini ya, ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Jadi mau tidak mau kita harus sabar dan telaten dalam mendampingi anak-anak pada saat proses pembelajaran daring. Nah, solusi yang berikutnya untuk pemerintah barangkali diberikan subsidi kuota internet bagi para pelajar atau mahasiswa untuk memudahkan anak-anak dalam proses pembelajaran daring yang berjalan sampai sekarang ini di rumah, sehingga orang tua juga tidak merasa keberatan dalam memberikan kuotanya kepada anaknya. Ini terkait dengan peran ibu sebagai madrasah pertama bagi pendidikan anak ya. Sebagian ibu pendampingan belajar di rumah itu bukanlah suatu permasalahan. Namun sebagian ibu yang lain yang belum terbiasa itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa. Mungkin solusinya gimana Bu, biar ibu-ibu ini tidak merasa mudah bosen ngajarin anak-anaknya dan lain-lain. Iya, kalau menurut saya agar anak-anak tidak mudah atau tidak cepat bosan atau tidak merasa bosan di rumah, terutama pada masa pandemi ini yang mengharuskan anak-anak agar tetap belajar di rumah. Salah satunya Mbak Dina, kalau menurut saya, bagaimana orang tua itu mengatur waktu anak sebaik mungkin.
Jadi misalnya membuat jadwal harian di rumah secara fleksibel pada saat belajar agar tidak melulu belajar menggunakan Android ataupun laptop. Anak-anak tidak melulu harus belajar di depan laptop, di depan HP, sehingga mereka akan cepat bosan. Paling tidak sesekali anak itu diajak belajar di luar ruangan atau di depan rumah, misalnya berjemur, berkebun di sekitar rumah, jogging santai di depan rumah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, salah satunya menguasai diri anak dan gaya belajar seperti apa sih yang disukai anak saya misalnya. Misal ya, anak saya itu mau belajar, jika sebelum belajar dikasih cerita atau motivasi belajar dulu, bahkan permainan dalam pembelajaran atau ice breaking. Jadi anak itu kalau belajar jadi enjoy, ternyata belajar di rumah juga menyenangkan loh kalau kita didampingi dengan orang tua. Jadi serasa kita itu belajar dengan guru-guru kita yang ada di sekolah. Yang ketiga Mbak Dina, menanamkan ke anak pada saat pembelajaran daring itu tidak perlu ditanamkan ke anak-anak bagaimana memikirkan beratnya atau sulitnya belajar sistem daring. Jadi kita tanamkan ke anak-anak, dibuat se-enjoy mungkin, akan tetapi semua tugas terlaksana secara tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh gurunya. Jadi bisa kapanpun kan belajarnya, dan guru memberikan aturan waktu itu sampai kapan harus dikumpulkan, dan anak-anak bisa tepat waktu untuk mengumpulkan itu. Jadi dibikin enjoy. Mungkin saya kira itu Mbak Dina. Mungkin sebelum polisi ini saya tutup, ada pesan yang mau disampaikan Bu? Ya, pesan buat saya, ibu adalah madrasah utama bagi anak. Jadi anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita, sehingga kita jaga amanah itu sebaik mungkin. Ibarat kertas itu, anak adalah kertas putih dan orang tua adalah penanya. Jadi kertas itu akan menjadi baik isinya jika kita mampu menuliskan dengan baik pula, agar tulisan itu bermakna. Baik buruknya generasi ini tergantung generasi sebelumnya. Jadi marilah kita bersama-sama, mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas, bermakna bagi agama, nusa, dan bangsa. Pesan selanjutnya, tetap semangat buat para orang tua atau para guru di luar sana yang sedang berjuang mendampingi anak-anaknya dalam proses kegiatan pembelajaran daring yang tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Tapi yang jelas, mari kita berdoa semoga virus ini cepat musnah sehingga kita dapat kembali melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Dan pesan yang paling terakhir, jangan lupa ikuti protokol pemerintah, pakai masker, jaga kebersihan, dan jaga jarak pada saat keluar rumah. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Dina. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak sekali Ibu Maya karena sudah bersedia untuk berbagi literasi bersama kami, dan semoga apa-apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membangun semangat teman-teman dalam belajar, dan juga bisa menginspirasi teman-teman untuk belajar yang lebih produktif, inovatif, dan kreatif. Mungkin akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.